Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, selamat bertemu kembali. Hari ini kita masih mendengarkan firman Tuhan. Dan kita akan mengawali segala aktivitas kita hari ini bersama dengan Tuhan. Buka hatimu, teruslah mendengarkan firman Tuhan supaya kita semakin percaya, semakin diteguhkan dan semakin kuat. Dan kita juga tidak akan pernah ragu-ragu dan gelisah lagi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, sekali lagi firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita yaitu yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama. Dikatakan demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Sekali lagi saya mau bacakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, tadi dikatakan janganlah hatimu gelisah. Kenapa hati mereka gelisah? Karena pernyataan bahwa Yesus akan pergi dan mereka tidak bisa mengikutinya pada saat ini, itu sangat membingungkan bagi mereka. Begitu juga dengan pernyataan Yesus dengan dua hal, bahwa salah satu di antara mereka itu akan mengkhianati. Itu merupakan kebingungan buat mereka. Siapakah yang mengkhianati dia dari antara mereka? Kemudian setelah Yesus juga berkata bahwa Petrus dia akan menyangkal Yesus, maka ini juga menjadi hal yang sangat-sangat membingungkan sehingga mereka gelisah. Mereka bingung dengan semuanya. Itu sudah dikatakan, saudara-saudara. Makanya padahal Yesus justru mau pergi menyediakan tempat bagi setiap murid-muridnya dan juga orang-orang yang percaya. Menyediakan tempat bagi kita. Tapi mereka bingung, mereka tidak mengerti. Dan setelah Yesus mendapatkan tempat itu, dia akan kembali untuk mengajak kita ke tempat itu. Karena Yesus mau di mana ia berada, di situ juga kita berada. Itulah hebatnya Tuhan Yesus. Itu luar biasanya Tuhan. Ketika Yesus sampai di surga, di mana dia ada di surga, di situ juga dia mau berharap bahwa kita semua orang-orang percaya kepadanya juga berada di surga. Itu satu jaminan yang luar biasa, saudara-saudara. Itulah hebatnya Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada satu jaminan yang diberikan oleh Tuhan yang lain selain yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kalau ada orang yang berkata, di mana Yesus berkata bahwa dia adalah Tuhan dan sembahlah aku, itu urusan mereka, itu pikiran mereka, dan tidak perlu mengikuti pikiran mereka. Kadang-kadang kalau ketika saya melihat ada begitu banyak perdebatan tentang kekristenan, buat saya itu omong kosong saja dan tidak ada gunanya. Biar kita menyampaikan firman Tuhan ini, mereka mendengarkan. Yesus berkata, beritakanlah, sampaikanlah, saksikanlah, ajarlah. Itu. Kita gak perlu berdebat dengan mereka. Kita mengajar mereka. Kita memberitakan kepada mereka. Itu tugas kita. Dan saat ini yang mau diberitakan bahwa Yesus pergi ke sorga untuk menyediakan tempat. Itu yang saya katakan tadi, bahwa Yesus itu begitu luar biasa. Tidak ada Tuhan yang berani menyatakan bahwa engkau akan bersama dengan aku di surga. Kalau dia bukan Tuhan, bagaimana mungkin dia mau menyatakan bahwa mari bersamaku di surga. Dia menyediakan, dia pergi ke rumah Bapa ke surga, dan kemudian dia mau ajak kita ke surga itu sendiri. Logika berpikir apa lagi yang mau kita katakan? Tapi biarlah, buat kita orang yang percaya, luar biasa pernyataan Yesus. Tetapi pada saat ini tetap juga menjadi kebingungan, menjadi hal yang membingungkan bagi murid-muridnya. Makanya kalau kita lihat
Thomas dan Filipus di sini. Kata Thomas, ayat 5, kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimanakah kami tahu jalan ke situ? Itu. Baru Filipus lagi berkata, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Ini karena kebingungan mereka. Makanya Yesus berkata kepada Filipus, sudah berapa lama engkau melihat aku, Filipus? Kita bersama, Filipus. Tapi kau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepadaku. Aku berkata kepadamu, barang siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa. Artinya apa? Bahwa Yesus itu adalah Allah, sama dengan Bapa itu sendiri. Barang siapa yang melihat Yesus, berarti dia telah melihat Bapa. Makanya Yesus katakan melalui firman Tuhan ini, percayalah kepada Bapakku dan percayalah kepadaku. Barang siapa orang yang percaya kepada Yesus, berarti dia percaya kepada Bapaknya. Barang siapa orang yang mau menerima Yesus, berarti dia sudah sampai kepada Bapaknya. Sebab Yesus menyatakan kepada kita, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Yesus itu adalah jalan. Yesus bukan penunjuk jalan, tapi Yesus itu adalah jalan itu sendiri. The way, cara kita sampai kepada Bapa cuma melalui Yesus. Kurang tegas apa lagi pernyataan Yesus? Bahwa Yesus adalah jalan sampai ke Bapa, sampai ke sorga. Tidak ada orang yang sampai ke sorga, itu pernyataan Yesus, kalau bukan dia yang pernah turun dari sorga, yang pernah datang dari sorga. Yesus datang dari sorga. Dia bukan nabi biasa, seperti yang dikatakan oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sebelah, bahwa Yesus itu adalah nabi. Tidak. Bukan hanya sekedar nabi, tapi dia adalah Tuhan. Itu. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, percayalah kepada Yesus Kristus. Itu yang mau dikatakan. Ketika kita percaya, maka kita tahu kemana kita akan pergi. Kita akan tahu bagaimana caranya kita akan pergi. Mereka bingung saudara-saudara, ada begitu banyak, sama seperti Thomas dan Filipus ini. Mereka bingung kemana mereka akan pergi. Saudara-saudara, saya mau katakan, jangan gelisah hatimu, jangan engkau bingung. Sebab ketika kita percaya kepada Yesus, maka Yesus yang akan menuntun. Sebab dia adalah jalan itu sendiri. Letaknya sama seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan kemarin. Percaya saja. Ketika kita percaya kepada Yesus, maka Yesus yang akan membawa kita, menunjukkan jalan, dan mengajak kita berjalan bersama dengan dia kepada Bapa, ke sorga itu sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, jangan bingung-bingung, jangan gelisah, jangan takut. Hanya percaya saja kepada Tuhan, maka kita akan sampai ke sorga itu sendiri. Semoga firman Tuhan semakin meneguhkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Kali ini kami semakin diteguhkan bahwa melalui Yesus kami akan sampai ke sorga. Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami, dan ketika tempat itu sudah dia sediakan, maka dia akan kembali untuk mengajak setiap orang yang percaya kepadanya. Sungguh sukacita sekali Tuhan. Terima kasih untuk firman. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan, maka percaya kepada Tuhan. Kita akan sampai ke sorga itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Salam.